Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus memelihara dan menopang kita. Dan marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu dan kasih-Mu, kami masih hidup, dan kami masih ada, kami mampu melewati hari demi hari. Engkau terus menopang kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini. Kami mohon tolonglah kami. Kami ingin mendengar firman-Mu dan berbicaralah kepada kami. Tolonglah kami untuk mengerti. Kiranya Allah Roh Kudus membantu kami memahami firman Tuhan, serta melakukannya, menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah segala dosa kami, layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya hidup kami ini boleh berkenan kepada-Mu, kasihanilah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-26, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula, aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini saya memberikan judul, ini adalah tetap bersaksi di tengah-tengah atau di situasi yang sulit.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cerita awal dari perikop atau bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah berpusat saat Paulus berada di Yerusalem. Ya, ketika Rasul Paulus itu ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukainya, ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengannya dan menganggapnya sesat. Nah, saudara, Paulus hampir dibunuh dan ia dihakimi oleh orang banyak pada saat itu. Dan akhirnya ia ditangkap dan dihadapkan kepada pengadilan agar ia dijatuhi hukuman mati. Nah, saudara, karena tidak ada bukti kuat untuk dihukum mati, maka Paulus ini tetap ia hidup, tetapi ia tetap di penjara. Karena ia tetap di penjara, maka Paulus mengajukan banding kepada Kaisar. Namun masalahnya, mereka bingung mau mendakwa Paulus atas dasar apa. Saudara, sampai datanglah Raja Agripa yang dianggap bisa menemukan kesalahan Paulus. Dan akhirnya saudara, Paulus dihadapkan kepada Raja Agripa dan pejabat-pejabat kekaisaran pada zaman itu atau kerajaan pada masa itu. Di hadapan Raja Agripa, Paulus tidak berubah imannya. Sekalipun ia dibelenggu, ia dirantai, Paulus tetap teguh pada imannya. Walaupun ia sendirian, tidak ada orang yang menyertai atau yang membelanya. Meskipun ia sendirian. Dan pada saat itu ia mengeluarkan suatu atau satu pernyataan yang luar biasa. Yaitu di dalam ayat 19. Ia berkata demikian atau Paulus berkata demikian. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, saudara, ini sangat luar biasa. Ya, atau dengan kata negatif, ini sangat aneh. Anehnya karena apa? Sudah menderita, sudah dibelenggu, sendirian, nyawanya terancam. Paulus tidak pernah goyah sedikit pun. Paulus tidak pernah undur sedikit pun dari imannya dan dari kesaksiannya atau dari pemberitaan Injil yang ia lakukan. Apa yang menyebabkan ia sangat kokoh dan kuat teguh atas pendiriannya itu? Yang pertama-tama saudara, Paulus menyadari bahwa kuasa manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah yang memanggilnya. Kuasa dari sorga, kuasa Allah yang dari sorga, yang begitu kuat dan agung dan mulia. Itulah sebabnya mengapa ia tetap taat. Kuasa Tuhan itu luar biasa yang telah memanggil Paulus keluar dari kehidupan lamanya, dari kejahatannya, yang membawa pertobatan dan ia menyerahkan diri kepada Tuhan yang demikian, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, mengapa Paulus tetap bersaksi ataupun tetap memberitakan Injil walaupun itu sangat sulit, walaupun itu sangat mengancam nyawanya? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus telah mengubahkan hidupnya secara total. Kehidupan Paulus sebelumnya, ia menentang Tuhan. Bahkan ia telah menyerang ataupun menganiaya jemaat, bahkan membunuh jemaat yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kehidupannya sekarang telah berubah total. Dan siapa yang mengubah hidupnya? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara, Paulus berkata demikian, bahwa hidupnya yang mustahil untuk dirubah bisa diubah oleh Tuhan. Inilah kuasa yang luar biasa ketika Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan seseorang. Yesus sanggup mengubah siapapun
orang paling jahat sekalipun, Tuhan sanggup mengubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus tahu bahwa dirinya tidak akan berhenti untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena orang serusak apapun bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus. Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil keselamatan itu sanggup mengubah siapapun. Itulah sebabnya Paulus terus memberitakan Injil itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus diubahkan hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan setelah ia diubah oleh Tuhan Yesus, lalu dia menjadi santai-santai menikmati hidup. Tidak, saudara. Ia tetap menjalankan panggilannya, sekalipun itu sulit. Sekalipun ia harus banyak menderita. Paulus tidak undur untuk memberitakan Injil Tuhan. Malah ia tetap berdoa supaya Raja Agripa dan semua orang yang mendengarkan dia di sana bisa percaya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 29 di pasal 26 ini. Nah, saudara, tangan dan kaki Paulus mungkin terbelenggu ketika itu, tetapi jiwanya tidak terbelenggu. Jiwanya tidak bisa dirantai. Jiwanya bebas. Nah, saudara, di dalam posisi terbelenggu ada kebebasan dan kemenangan Injil. Injil sudah diberitakan kepada orang-orang besar di sana, yaitu Raja Agripa dan para pejabat-pejabat kerajaan pada masa itu. Dalam berbagai situasi apapun dalam hidup ini, kita pun sebagai orang Kristen dipanggil untuk tetap menjadi saksi, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan keselamatan. Masih ingatkah kita sebelum kita mendengarkan Injil, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, betapa jahatnya kehidupan kita, betapa kotornya kehidupan kita. Tetapi bagaimana kehidupan kita setelah percaya Yesus? Tentu saya yakin bahwa hidup kita telah diubahkan. Nah, saudara, maukah kita memberitakan Injil itu kepada orang lain? Seperti juga tekad Rasul Paulus tetap memberitakan Injil. Karena apa, saudara? Hanya Injil dari Yesus Kristus yang sanggup mengubah orang sejahat apapun menjadi orang yang baik dan benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara begitu besar dibandingkan kesulitan yang kita hadapi saat menyaksikan ataupun memberitakan Injil keselamatannya ataupun kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus memampukan kita, dan kita terus memberitakan Injil Tuhan Yesus bagi mereka yang belum dengar, agar mereka mengalami kasih karunia Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya akan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami. Dan karena Engkau telah memberikan Injil keselamatan itu kepada kami, memberikan Alkitab kepada kami untuk boleh kami baca dan kami terus belajar. Dan melalui kesaksian Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa pada hari ini, kami belajar satu hal tentang keberanian Paulus untuk terus memberitakan Injil. Karena kuasa Tuhan yang telah memanggilnya lebih kuat dan lebih besar dari kuasa apapun. Dan yang kedua, karena hidupnya telah diubahkan dari orang yang paling jahat menjadi orang yang benar dan baik, sehingga ia menyadari hidupnya telah diubahkan oleh Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus menjadi saksi-Mu dan untuk memberitakan Injil-Mu. Kami umat-Mu saat ini, di zaman ini pun, di zaman kami, supaya kami pun terus memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Karena itu mampukanlah kami dan berilah kami keberanian untuk terus membuka mulut dan mengajak orang
untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Tolonglah dalam menjalani hari-hari yang sulit, supaya setiap jemaat terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.